Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ma'ruf, NIM 1814080063. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari, SPD MSI. Mata kuliah Biofisika. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya menjelaskan topik tentang bioakustik dan biooptik. Subtopik yang pertama yaitu proses pendengaran manusia. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang, ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Lalu otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Nah, teman-teman bisa melihat bagian telinga dan alirannya. Selanjutnya yang kedua yaitu subtopik tentang proses kerja alat bantu pendengaran manusia. Sistem kerja alat bantu dengar yaitu dengan mengandalkan energi dari baterai yang bekerja sebagai sebuah power supply. Apabila dipakai selama 8 jam per hari, satu baterai bisa bertahan kurang lebih sampai dengan 2 minggu. Setelah kerja dari alat bantu dengar yaitu berawal ketika ada sebuah suara. Misalkan ada suara lonceng berbunyi, maka oleh komponen mic akan menangkap suara itu. Kemudian akan diproses dengan mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sebuah sinyal listrik, yang kemudian akan dilanjutkan prosesnya oleh amplifier. Kemudian di amplifier tersebut akan memproses sinyal listrik atau gelombang suara yang telah dihasilkan dari mic. Untuk selanjutnya kemudian sinyal listrik atau gelombang suara akan diperbesar. Kemudian selanjutnya sinyal yang telah diperbesar tersebut akan diproses oleh receiver. Kemudian di dalam receiver sinyal listrik gelombang suara itu oleh receiver dirubah menjadi suara akustik yang telah diperbesar oleh receiver. Oleh receiver ini bisa dianalogikan seperti speaker. Jadi suara yang telah didengar akan persis dengan sumber bunyi, serta suara tersebut tentunya telah diperbesar karena proses amplifikasi alat bantu dengar. Nah, beginilah contoh alat bantu pendengar dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, subtopik tentang sistem sonar pada lumba-lumba, gajah, kelelawar. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernafasan. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke arah sekitar secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentuk suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, ukuran dan pergerakannya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Yang kedua yaitu kelelawar. Ketika kelelawar terbang, suara ultrasonik yang dikeluarkannya tersebut akan memantul. Dari pantulan suara tersebut, kelelawar mampu mendeteksi berapa jauh jaraknya dengan mangsa dan dalam kejauhan berapa.
Frekuensi yang dapat didengar dan dikeluarkan kelelawar mencapai 3000 Hz sampai 120.000 Hz. Gajah sendiri dikenal dapat berkomunikasi di antara anggota kelompoknya melalui suara seperti trompet. Dalam komunikasi gerak, gajah juga berkomunikasi di antara anggota kelompok dengan saling melilitkan dan menyentuhkan belalainya. Para peneliti percaya bahwa gajah pun mengeluarkan suara berfrekuensi rendah mirip geraman untuk memberitahukan anggota kelompok junior jika terdapat bahaya pemangsa. Selanjutnya subtopik tentang konsep cahaya dan proses melihat manusia. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 700 mikrometer dalam dunia fisika. Ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Pantulan cahaya tersebut nantinya akan masuk ke mata melalui kornea, lalu menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Tugas kornea dan lensa adalah membelokkan sekaligus membiasakan agar cahaya jatuh tepat di retina. Retina memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Selanjutnya subtopik tentang konsep mata pecat pada serangga. Mata jenis faset pada serangga. Mata faset adalah mata menjemur yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga. Maupun crustacea di mana mata terdiri bentuk unik berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Nah, di sini terdapat bagian-bagian mata jenis faset serangga. Selanjutnya subtopik tentang konsep warna pada bulu merah. Konsep difraksi dan interferensi tersebut lantas digunakan dan diaplikasikan oleh burung merah dan kolibri dalam memperindah bulu mereka. Warna-warna pada bulu burung tersebut tergantung pada jarak sel-sel batang melanin, sudut cahaya yang mengenainya. Terkadang juga dapat mengeluarkan berbagai macam warna pada kedua mata kita karena sudut pandang dari masing-masing mata kiri dan kanan kita juga berbeda. Selanjutnya subtopik tentang konsep warna pada bulu merah. Ketika hinggap di batang pohon, kulitnya pun akan berubah sesuai warna batang pohon. Ketika hinggap di daun pun, kulitnya menjadi hijau. Banyak orang berpikir bunglon berubah warna untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.